Dan salib itu akan terus menjadi bagian hidup dari saudara dan saya. Jangan takut diperlakukan tidak adil. Jangan kecewa jika perkara kita di pengadilan kita juga diperlakukan tidak adil dalam keputusan-keputusan. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Mama Pendeta Elizabeth Marambakebang STH, Panitia Hari Raya Gerejawi, Panitia Paskah, seluruh majelis jemaat Bait El Mata, seluruh jemaat dari Rayon 1 sampai dengan Rayon 12. Selamat datang. Kami mengundang Mama Pendeta bersama dengan rombongan untuk ada di dalam tenda. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah prosesi jalan salib dengan tema 9, Tuhan Yesus kembali di hadapan Pilatus. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk sambutan baik dari Bapak Mama, saudara-saudari, jemaat Rayon 2 bagi kami semua. Dan kami menyerahkan salib ini sebagai tanda dimulainya ibadah jalan salib di Rayon 2. Terima kasih. Kami menerima salib ini sebagai tanda dimulainya ibadah prosesi jalan salib di Rayon 2 saat ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.
Mama Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Sepenuhnya saya persilakan. Mari kita mulai ibadah kita malam ini. Ibadah jalan salib di rayon 2, tema yang ke-9. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Mari kita berdiri, kita nyanyikan NKB nomor 10 ayat yang pertama. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh yang Kudus. Amin. Teduhkan hati kami ya Bapa, untuk menjadi tempat benih firman-Mu ditaburkan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu kami renungkan dan lakukan dalam hidup percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 24 dan 25. Dan 25 dan Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Lukas 23 ayat 24 sampai 25. Bapak Mama membacakannya dan saya akan membacakan Pengkhotbah 3 ayat 16. Ayat 24. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-mau. Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat
ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup kita. Bapak Mama, saudara-saudara, orang-orang muda, anak-anak yang diberkati Tuhan, Salam. Salam. Salah satu pengakuan iman, salah satu kalimat dalam pengakuan iman yang kita ucapkan adalah Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sebuah lembaga pengadilan Yahudi yang dicatat dunia sebagai pengadilan yang tidak adil bagi penghukuman Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di kantor pengadilan, lambang kantor pengadilan di Indonesia itu gambar neraca yang berimbang. Berimbang itu bicara tentang keadilan. Benar-benar, salah-salah. Pertanyaannya, apakah benar pengadilan di Indonesia juga benar-benar adil dalam setiap keputusannya? Tadi kita baca di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Itu artinya ketidakadilan dalam sebuah pengadilan terhormat sudah hancur sejak manusia tidak mengutamakan kebenaran Allah yang sesungguhnya. Dan salib itu akan terus menjadi bagian hidup dari saudara dan saya. Jangan takut diperlakukan tidak adil. Jangan kecewa jika perkara kita di pengadilan kita juga diperlakukan tidak adil dalam keputusan-keputusan. Karena akan datang waktunya kebenaran berbicara. Apapun usaha manusia tidak dapat menghapus kebenaran Allah. Pilatus cuci tangan sebagai upaya bersih dari kesalahan. Tapi justru itu tidak bersih. Karena itu tugas saudara dan saya. Mari kita tetap beriman, pegang salib Kristus. Mari kita melangkah dengan iman. Walaupun di sekeliling kita menikmati yang namanya ketidakadilan. Dalam keluarga, di tempat kita bekerja, dalam aktivitas hidup. Ketidakadilan adalah musuh kehidupan iman yang tidak akan pernah pergi dari hidup manusia. Amin.
Maka mereka membawa Yesus ke dalam pengadilan untuk menghadap Pilatus. Ketika itu, lalu Pilatus pun mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat untuk mengadili Yesus. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang penyesat. Aku telah memeriksanya dengan segala tuduhan kamu, tapi aku tidak menemukan kesalahan apapun. Herodes pun tidak menemukan kesalahan. Karena itu, ia mengirim Yesus kepadaku. Aku tidak memberikan hukuman mati, tapi aku akan menghajar lalu melepaskan. Enyahkanlah dia dan bebaskanlah Barabas bagi kami. Kewajiban Pilatus untuk membebaskan seorang penjahat pada saat hari raya Paskah. Barabas adalah seorang penjahat yang dipenjarakan karena suatu pemberontakan dan karena pembunuhan. Prajurit, hadirkan Barabas. Siap. Siapakah yang hendak kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Salibkan dia. Sekali lagi aku bertanya pada kalian, siapa yang hendak kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Bebaskan Yesus Barabas dan salibkan dia Yesus Kristus. Salibkan dia Yesus Kristus. Salibkan dia. Salibkan dia. Prajurit, bebaskan Barabas. Siap. Saya bebas. Saya bebas. Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus Kristus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya datang dan menemui Pilatus. Jangan engkau mencampuri urusan orang itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpiku tadi malam. Lalu Pilatus pun melihat usahanya sia-sia, malah semakin kacau oleh hasutan dan teriakan penghinaan kepada Yesus. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Dan membasuh tangannya.
aku tidak bersalah terhadap cara orang ini. Biarkanlah caranya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Salibkan dia. Aku tahu engkau tidak bersalah, tetapi jika kau kubebaskan, hancur sudah karirku. Jadi, prajurit, bawa dan salibkan dia. 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 Salibkan Yesus. Salibkan dia. 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 Yesus dan mengeluk-eluknya dan akan menanggalkan pakaiannya dan mengenakannya jubahnya. Mereka memahkotai dia dengan memahkotai duri, dan di tangan kanannya mereka memberikan sebatang bulu. Salam, hai Raja orang Yahudi. Salibkan dia. 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 Yesus untuk disalibkan. Salibkan dia. Mereka menemukan salib kepadanya. Dan Salibkan dia. 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 Lalu besar kasih-Mu.
yang kami siapkan dari rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Bapa, sehingga apa yang kami berikan saat ini Tuhan boleh dapat berguna, bermanfaat di dalam setiap misi pelayanan kami, di dalam jemaat kami, bahkan dimanapun kami berada. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah persembahan yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kristus dibawa untuk disalibkan. Kebenaran menanggung semua kesalahan kami. Dia yang adil dan benar memikul ketidakadilan. Tolong kami Tuhan, agar kami hidup dari kebenaran. Setiap teguran Tuhan untuk kami kembali kepada kebenaran, selalu nyatakan itu bagi kami, agar dari ketidaksempurnaan kami, Tuhan bawa kami pada keselamatan. Terima kasih untuk narasi 9. Kami melihatnya dan kami dituntun firman-Mu untuk tetap memikul salib, mengikut Tuhan apapun resikonya. Hanya setia Tuhan yang menyertai kami. Doa untuk jamuan kasih yang disiapkan Rayon 2. Cukupkan itu bagi tubuh fisik kami dan sempurnakan semua yang telah berkurang untuk menyediakannya. Berkat Tuhan selalu melimpah atas kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama